Ini pertanyaan, Ibu, kalau punya hadiah nih, terus dikasih seseorang, senangkah hadiahnya dipakai orang itu? Senang, bener. Tapi kalau dia habis pakai terus bilang, ini gua beli sendiri, kira-kira begitu gimana? Ini hasil jerih payahku loh. Padahal dia dikasih seseorang, kita yang ngasih. Kira-kira kalau begitu gimana, Pak? Kita bilang dia apa? Ketok banget, lo nggak tahu diri gitu. Begitulah Allah kira-kira. Allah itu memberi hadiah itu dua jenis. Ada hadiah yang kita menjemputnya lewat bekerja, ada hadiah yang kita terima tanpa kita bekerja. Benar nggak? Itu disebut rezeki. Ada rezeki yang kita nggak kemana-mana, tahu-tahu datang. Ada rezeki yang kita mesti jemput di tempat-tempat kita bekerja. Itu semua hadiah dari Allah SWT. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Razaqna, kami yang memberi rezeki mereka. Nahnu narzuquhum, kami memberi rezeki mereka. Ya, kami yang memberi rezeki mereka. Jadi yang ngasih rezeki Pak Direktur, Bupati, apa Allah? Jadi kita baik-baiknya sama Allah apa cuma Pak Bupati, Pak Direktur? Mau baik-baikan sama siapa? Ya, kalau kita dikasih hadiah, kita tunjukin, ya Allah ini punyamu. Hari ini susah nyari kerjaan Pak ya, masih susah kerjaan. Ini Bapak Ibu alhamdulillah dapat kerjaan. Kerjaan ini karena pinter kita atau karena hadiah dari Allah? Ngecek doang nih orang bersyukur apa enggak nih? Pekerjaan sekarang itu karena pinternya Bapak Ibu, karena koneksi Bapak Ibu, atau karena hadiah dari Allah? Beneran nih, kalau dikasih hadiah seneng nggak? Pak, kalau nggak seneng kalau nggak kenal orangnya. Dikasih hadiah 500.000 tapi nggak kenal orangnya, bilang dikit. Tapi dikasih hadiah cuma misalnya apa ya, dikasih hadiah donat 50.000, kita tahu yang ngasih orang yang kita suka, gimana? Walaupun kita nggak suka donat, jadi suka Pak Ibu. Jadi cara bersyukur itu wajib mengenal yang memberi. Semua pemberian Allah itu, kata Nabi SAW, dibagikan lewat aku. Wallahu mu'ti wa ana qasim. Allah lah yang memberi, tapi yang bagi-bagi aku. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Ini dimanapun majelis maulid saya bacakan kalimat ini supaya menjadi kaidah, menjadi penyemangat saya dan kita semua. Kenapa maulid mesti baca dibai, simtid duror, ya? Kenapa baca solawat-solawat? Kenapa kita mengisahkan Nabi Muhammad SAW? Alasannya sederhana. Ulama ahlu sunnah bersepakat dengan satu kalimat ini. Fi kulli dzikri salihin tanzilur rahmah atau rahmat. Setiap disebut orang yang soleh, turunlah rahmat. Makhluk paling soleh siapa? Nabi Yuna Muhammad, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Setiap disebut nama orang soleh, turun rahmat. Jangankan Nabi Muhammad, ahli hadis Bapak Ibu itu punya silsilah. Imam Bukhari mengatakan, dia kenapa menyebut nama orang-orang soleh gurunya, dari gurunya Humaidi, dari gurunya Sufyan, dari gurunya Al-Ansari, gurunya Tamim, terus sampai kepada Nabi, menyebut mereka menyebabkan rahmat turun. Ya, rahmat jadi turun. Kenapa? Menyebut nama orang soleh itu tanda syukur pertama kepada Allah. Bersyukur kepada Allah mesti melalui makhluk. Ya. Nah, kalau orang sudah sadar ya, bahwa pemberiannya dari Allah, rezekinya dari Allah, kira-kira kalau Allah meminta nanti dikembaliin, berat nggak? Serius? Allah mengatakan 2,5% aja gitu, dikeluarin nggak? Berat ya? Kalau berat berarti merasa punya dong. Nah, coba ilustrasi nih, saya pinjemin Bapak mobil 2 bulan, habis 2 bulan saya tarik. Kata Bapak gimana? Kan sudah 2 bulan sama saya, punya saya dong, gitu nggak?
Orang begitu tuh orang apa? Banyak manusia mengira kalau rezekinya udah lama sama dia, jadi punya dia. Bapak ibu ini punya duit di rekening, itu bukan rezeki kita. Rezeki kita yang kita beliin. Maka jangan pelit sama badan, ya. Ini kan badannya sudah mulai sakit-sakitan nih sebagian. Rekeningnya numpuk, mulai numpuk. Dikira bakal memperkaya, enggak, belum tentu. Ya, ini saya husnuzon nih Pak, tapi sebagian kayaknya enggak juga sih. Ya udah habis sama gaya hidup, lifestyle, nyicil rumah dan segala macam ya. Sebenarnya kalau biasa-biasa aja ada lebih, tapi kan kita hidupnya luar biasa. Hidup kalau biasa aja banyak lebihnya, berkahnya. Tapi karena gaya hidup kita luar biasa, ngelebihin dompet. Akhirnya tiap hari ngeluh. Disitulah mulai, mohon maaf, semoga di sini tidak ada korupsi karena katanya semuanya muslim semua ya. Ya, amin. Ya, amin. Ya, dan saya dengar nggak ada karyawan non muslim, ada dulu katanya, sekarang udah enggak. Tunjukin kalau emang karyawan muslim kerjanya lebih oke daripada non muslim, katanya umat Nabi Muhammad SAW. Tunjukin kalau orang bermaulid semangat kerjanya lebih kuat dari orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Tunjukin kalau emang kita bernabikan Nabi Muhammad, berimamkan Nabi Muhammad, sifat amanah, sifat jujur jadi wirid. Ada wirid tanpa membaca, amanah dan jujur. Gak perlu membaca Pak. Ada orang wiridan sholawat 1000 kali, tapi besok kerja gak jujur, itu wiridan gak dia? Wiridannya batal. Ada orang sholatnya setiap duha 12 rakaat, tapi kerjaannya nggak dikerjain. Sholat duha di waktu kerja itu masuk nggak? Orang kerja dia sholat duha, kerjaannya ditinggal, itu soleh apa solmet? Ya solmet nanti marah sama kita ya. Itu soleh apa jahil? Bukan jahil, jahil. Itu jahil. Sholat duha itu sunnah, kalau kerja wajib. Bener, kerja wajib, ya wajib lah kan menafkahi. Ini kerjanya pakai kontrak Pak. Kalau kontrak berarti ada perjanjian di situ. Maka bekerja itu bagian dari menepati janji. Ciri-ciri pewaris nur Nabi Muhammad SAW. Jadi nur Nabi itu 4 aja Pak. Nur yang 4 yang bisa kita tiru. Sifat Nabi yang 4 apa aja itu? Sidik, jujur, amanah. Amanah itu apa? Terpercaya. Ketiga, ya fatonah, cerdas. Yang ke tabligh. Nah, tabligh ini untuk saya aja. Itu Bapak nggak usah, itu Ibu nggak usah. Ya, ambil 2 aja. Sidik, amanah. Kalau pinter semua kan repot. Ya, yang pinter ya pimpinan aja deh, mau pengawas. Ya, jangan semuanya pinter, ini pinter. Karena orang pinter tuh suka nyari kesalahan. Tapi orang paling pinter bukan nyari kesalahan, nyari penyelesaian masalah. Ya, semoga pimpinannya bukan yang keminter, tapi yang benar-benar pinter. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir Bapak Ibu, jadi bermaulid itu orang sukses bermaulid ketika dia mewarisi sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah banyak-banyak, ambil aja 2 sifat itu sampai mati, insya Allah husnul khatimah. Kalau wirid berhenti kalau kita makan, minum, tidur. Tapi kalau sifat jujur, ketika tidur masih jujur kan? Orang jujur itu tidur masih disebut jujur nggak? Orang amanah kalau tertidur masih disebut jujur? Orang amanah tidur, kita sebut gak itu orang amanah lagi tidur gitu kan? Tapi kalau orang sholat tidur masih sholat gak? Ini kurang cerdas nih jawabannya nih. Orang sholat tidur masih sholat gak? Batal sholatnya. Orang yang amanah tidur, dia masih amanah gak? Masih. Berarti amanah itu abadi di dalam ini. Itulah wirid sejati. Itulah wirid sejati.
Apa tadi? Sidik, amanah. Semoga dua sifat ini Allah tancapkan dalam diri kita dan tidak pernah dicabut. Amin rabbal alamin. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rahmanir rahim ya karim ya sami' ya basir. Ya Allah yang maha mendengar, yang maha melihat. Shalli ala nabiyina Muhammad. Sampaikan salam kami, rindu kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, inna ihtafalna bi maulidi habibika. Ya Allah, kami sedang mengadakan maulid kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin menunjukkan rasa syukur kepada Engkau dengan memaulidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, afrighna waj'al lana sifat as-sabr. Tolong berikan kami satu sifat sabar, sifat syukur, sifat amanah, sifat jujur. Amin rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati kami, mohon bukakan hati untuk mendengarkan kebenaran. Ya Allah, kami ini sibuk atau mungkin pura-pura sibuk atau sok sibuk. Di rumah kami sibuk dengan mainan-mainan kami. Di tempat kerja pun kami sibuk dengan mainan-mainan dan pekerjaan kami. Dan kami ternyata ketika Engkau bangunkan 2/3 malam, kami pun tertidur kelelahan. Inna nasta'fuka ya Allah, mohon ampunkan kami yang sok sibuk untuk menyembah Engkau ya Allah. Ampunkan diri kami ini yang sedikit berwirid dan beribadah kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, jaga Engkau melihat hati kami ada noda-noda daripada emosi, sifat yang pemarah, sifat yang berburuk sangka. Mohon ya Allah, ubahlah hati kami menjadi sifat yang positif, menjadi penyabar, menjadi berbaik sangka. Allahumma ya Allah, in ra'aita fina kasla farzuqna nasyata. Jika Engkau melihat dalam diri kami ada penyakit malas, penyakit yang sulit untuk dibentuk, maka mohon ya Allah dengan keagungan-Mu ya Jabbar ya maha mengubah hati manusia, ubahlah hati kami yang pemalas ini menjadi rajin. Ubahlah diri kami yang tidak mau berbuat positif ini menjadi berbuat yang lebih baik. Allahumma arsyidna ilaik. Ya Allah, jadikan pekerjaan kami, ibadah kami, mencari nafkah kami, berkeluarga kami, hari-hari kami hanya untuk Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, qad ishtabahat fi qulubina ma siwak. Ya Allah, kalbu kami kadang terganggu, tersita oleh selain Engkau, oleh persoalan di kantor, persoalan di tempat kerja, persoalan di rumah, di masyarakat. Kadang-kadang kami lupa mengingat Engkau ya Allah. Ya Allah, jika kami lupa, jika kami lalai, jika kami maksiat, fadzakirna ya Allah birahmatika wa bilutfika. Ya Allah, mohon jika Engkau menegur, tegurlah kami dengan kelembutan-Mu. Jangan tegur kami dengan penyakit, jangan tegur kami dengan kesusahan, jangan tegur kami dengan kebangkrutan. Tegurlah kami dengan rahman rahim-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna mimman syakara ala ma razaqtana wa sabara ala ma asabtana. Ya Allah, jadikan kami dua saja, bersyukur kepada yang Engkau beri, bersabar terhadap yang Engkau uji. Dan jadikan kami, semua kawan-kawan kami yang hadir, yang bekerja di sini, orang-orang yang Engkau tanamkan dua sifat dari dalam dirinya, sifat siddiq yang jujur, sifat amanah terpercaya. Ya Allah, amitna ala hadaini sifatain, hidupkan kami dan matikan kami dengan dua sifat ini. Dan ya Allah, mohon jangan cabut dua sifat ini dari kami. Fala tanza' wa la taqbid hadhihi as-sifatain al-mahmudatain min qulubina. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, amitna ala din al-islam wal ihsan wal iman. Allahumma akhtim lana bis sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bis sakhawah. ويا ربنا يا نور يا نور يا نور نور قلوبنا بنور معرفتك ومشاهدتك وصلى الله على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kurangnya, semoga tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tambah semangat kerja, tambah maju Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.